Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengenal al-fi'lul mabni lil ma'lum dan fi'lul mabni lil majhul. Jadi, kata kerja bentuk aktif dan kata kerja bentuk pasif. Sebelum kita membahas lebih jauh kata-kata kerja ini, maka kita pahami dulu konsep fi'il maklum dan fi'il majhul di sini. Nah, kata kerja aktif atau fi'il mabni maklum yang bisa dijadikan kata kerja pasif hanya fi'il muta'addi atau kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Misalnya, saya membaca buku. Ya, membaca di sini termasuk kata kerja transitif yang butuh objek. Ya, kalau dalam kalimat tadi objeknya apa? Buku. Nah, sedangkan fi'il lazim atau kata kerja intransitif itu tidak bisa diubah menjadi fi'il majhul atau kata kerja pasif. Karena apa? Karena dia bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan objek. Misalnya, saya berdiri, saya berlari, dan seterusnya. Nah, sebuah kalimat yang terdiri dari kata kerja pasif tidak boleh menghadirkan fa'il atau kita kenal dengan sebutan lain pelaku, subjek, karena diganti dengan maf'ul yang berposisi sebagai naibul fa'il atau pengganti dari fa'il. Dalam kalimat yang menggunakan kata kerja pasif, maka naibul fa'ilnya beri'rab rofa. Ingat ya, naibul fa'il itu adalah maf'ul yang berposisi sebagai fa'il atau objek yang menggantikan posisi subjek. Ya, subjek itu kan biasanya di rofa. Maka ketika maf'ul yang harusnya dia dinasob bergeser i'rabnya mengikuti i'rab fa'il ya yang tadi digantikan menjadi rofa. Langsung kita lihat contohnya saja. Kalimat yang pertama, kataba Ahmadun ad-darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Dilihat di sini fi'ilnya jelas kataba. Kemudian Ahmadun dia sebagai fa'il atau pelaku. Nah, dia di i'rab apa? I'rabnya adalah rofa. Tanda rofanya yaitu di sini dhammatain. Kemudian ad-darsa di sini sebagai objek atau maf'ul, maka rofanya yaitu nasab. Tanda nasabnya ini fathah. Nah, pada kata kerja kalimat pertama ini diubah menjadi bentuk fi'il majhul atau kata kerja pasif. Menulis menjadi ditulis. Nah, ini contohnya kutiba ad-darsu. Ingat ya, ketika sebuah kalimat itu memiliki kata kerja pasif, maka fa'il atau subjeknya dihilangkan atau disembunyikan. Nah, posisi dari maf'ul tadi bergeser menjadi naibul fa'il. Itu konsep dasarnya. Sehingga ad-darsa yang semula dia itu adalah maf'ul, dia menjadi naibul fa'il di kalimat kedua. Nah, i'rabnya karena dia menjadi naibul fa'il yang semula dinasab, di sini diingat-ingat ya, di fathah, maka dia berubah menjadi di rofa. Tanda rofanya yaitu dhammah. Kutiba ad-darsu, pelajaran ditulis. Ya. Jadi fa'ilnya itu tidak boleh disebutkan dalam kalimat yang menggunakan kata kerja pasif. Nah, ini rumusnya fi'il madhi yaitu huruf pertama di dhammah dan satu huruf sebelum terakhir di kasroh. Diingat-ingat ya, ini konsep dasarnya. Nah, untuk fi'il madhi majhul yang termasuk fi'il madhi sulasi atau rubai mujarrad itu sama konsepnya. Ini contohnya sulasi mujarrad ya, untuk wazan bab 1, 2 dan 3 yang diawali dengan fa'ala. Nah, ini contohnya wazan pertama zakaro menjadi dzukiro, mengingat jadi telah diingat. Bab 2 boroba telah memukul menjadi boriba telah dipukul.
Berikutnya, qara'a telah membaca menjadi quri'a, telah dibaca. Untuk berikutnya yaitu sulasi mujarrad wazan bab 4 dan 6. Fa'ila. Nah, ini contohnya bab 4, sami'a telah mendengar menjadi sumi'a, telah didengar. Hasiba menjadi husiba. Nah, untuk wazan bab 5 itu tidak bisa diubah menjadi fi'il majhul karena dia termasuk fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek, yaitu fi'il madhi tsulasi mazid. Sebenarnya secara rumus sama ya, huruf pertama di dhammah dan satu huruf terakhir di kasroh ya, tetapi karena ada sedikit perbedaan ya, karena di sulasi mazid ini ada tambahan huruf, maka dia juga memiliki sedikit perbedaan dengan yang sulasi mujarrad. Nah, ini contohnya untuk wazan fa'ala, dia menjadi fa'ila ya. Ini ainnya 2 ya sebenarnya, kemudian ditasdid dijadikan 1. Yang sebelah kiri ini adalah fi'il maklum, kata kerja aktif. Yang sebelah kanan berwarna oranye ini adalah kata kerja pasif. Nah, contoh dari wazan bab ini, syabbaha telah menyerupai menjadi syubbiha, telah diserupai. Kemudian berikutnya fa'ala menjadi fa'ila. Contohnya qatala telah memerangi menjadi qutila, telah diperangi. Af'ala menjadi af'ila. Contohnya akrama telah memuliakan menjadi ukrima, telah dimuliakan. Kemudian wazan berikutnya tafa'ala menjadi tufa'ila. Contohnya ta'allama menjadi tu'allima. Berikutnya wazan tafa'ala menjadi tufa'ila. Contohnya takatsara menjadi tukutsira. Berikutnya ifta'ala menjadi ufta'ila. Contohnya istama'a telah mendengarkan menjadi ustumi'a, telah didengarkan. Wazan berikutnya infa'ala, dia tidak bisa diubah menjadi fi'il majhul karena dia termasuk fi'il lazim. Kemudian wazan berikutnya istaf'ala menjadi ustuf'ala. Contohnya istakmala telah menyempurnakan menjadi ustukmila, telah. Berikutnya yang kita pelajari yaitu fi'il mudhari. Kalau tadi kata kerja bentuk lampau, ini kata kerja bentuk present ya, atau bentuk sekarang. Nah, konsepnya atau rumusnya, huruf pertama di dhammah plus satu huruf sebelum huruf terakhir di fathah. Maka kalau kita ingat-ingat, yang berbeda hanya rumus yang belakang. Kalau yang depan sama dengan fi'il madhi tadi ya, huruf pertama di dhammah. Kalau fi'il madhi satu huruf sebelum akhir di kasroh. Kalau ini satu huruf sebelum terakhir di fathah. Nah, ini contohnya yaf'alu di wazan bab 1 ya, menjadi yaf'alu. Huruf pertama di dhammah, satu huruf terakhir yaitu ain di fathah. Contoh dari wazan bab ini, yaqtulu sedang memerangi menjadi yuqtalu, sedang diperangi. Kemudian wazan yaf'alu menjadi yuf'alu. Contohnya yadribu sedang memukul menjadi yudrabu, sedang dipukul. Berikutnya yaf'alu menjadi yuf'alu. Contohnya yaftahu ya, sedang membuka menjadi yuftahu, sedang dibuka. Berikutnya contoh lainnya yaitu ya'lamu menjadi yu'lamu. Nah, ini wazan bab 1. Kemudian yang ini adalah wazan bab 2 dan bab 6 sama ya. Kemudian yang ini wazan bab 3 dan bab 4. Ini contoh wazan bab 3, ini contoh wazan bab 4. Nah, bagaimana dengan bab 5? Ingat ya, wazan di bab 5 itu termasuk fi'il lazim atau kata kerja intransitif.
Nah, berikutnya sama, ini adalah fi'il mudhari sulasi mazid ya, ada tambahan huruf di sini. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi diingat-ingat konsep dasarnya sama, huruf pertama di dhammah dan satu huruf sebelum terakhir di fathah. Contohnya di sini adalah yufa'ilu menjadi yufa'alu ya. Yushabbihu menjadi yushabbahu. Sedang menyerupakan kemudian menjadi sedang diserupakan. Yufa'ilu menjadi yufa'alu. Contohnya yuqatilu menjadi yuqatalu. Sedang memerangi menjadi fi'il majhul atau kata pasif, yaitu yuqatalu, sedang diperangi. Berikutnya yuf'alu menjadi yuf'alu. Contohnya yukrimu, sedang memuliakan, diganti yukramu, sedang dimuliakan. Berikutnya yatafa'alu menjadi yutafa'alu. Contohnya yata'allamu menjadi yuta'allamu. Sedang mempelajari, bentuk fi'il maklumnya menjadi fi'il majhul menjadi sedang dipelajari. Berikutnya yatafa'alu menjadi yutafa'alu. Contohnya yatakatsaru menjadi yutakatsaru, sedang diperbanyak. Berikutnya yafta'ilu menjadi yufta'alu. Contoh wazannya yastami'u, telah mendengar, sedang mendengarkan, menjadi yustama'u, sedang didengarkan. Kemudian berikutnya wazan yanfa'ilu. Nah, ini tidak memiliki tidak bisa diubah menjadi fi'il lazim, fi'il ini ya, fi'il majhul ya, karena termasuk fi'il lazim. Berikutnya wazan yastaf'ilu menjadi yustaf'alu. Contohnya yastakmilu menjadi yustakmalu.